Sebelum kita berbincang-bincang, kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Sahabat-sahabat, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah saudara saya, sahabat saya, sekaligus guru saya, sangat senior sekali dalam dunia Tosan Aji. Beliau yang memprovokasi saya untuk mengumpulkan, untuk merawat, untuk melestarikan pedang golok Nusantara. Siapa beliau? Beliau adalah Kang Raden Sigit. Selain pelestari, beliau juga seorang spiritualis, salah satu narasumber di Dua Dunia Trans 7. Kang Raden Sigit ini banyaknya soal Tosan Aji, nah, khususnya soal pedang dan golok. Sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Raden Sigit, kita ngopi dulu, bray. Biar nggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, ada hal yang menarik dulu. Saya ingat betul pernyataan dari Kang Raden Sigit agar saya kalau suka dengan Tosan Aji, jarang yang abal-abal, kata Kang Raden, golok pedang saja. Nah, benar dulu Kang Raden, kenapa? Pesan ke saya itu seperti itu. Ya. Jadi gini, pedang dan golok memang tercipta dari zaman Kesultanan Cirebon, yang dimana saya menyarankan ke saudara saya, Kang Aan itu peminat dari pusaka Nusantara, itu salah satunya adalah pedang dan golok, jarang diminati oleh para kolektor. Mereka berpikir para raja atau para sultan dulu itu lebih mencintai bilah keris. Karena terapan-terapan dari Tosan Aji, tingkatan yang paling pertama adalah keris, dan tingkatan paling terbawah adalah tumbak. Karena pemegang tumbak itu rata-rata adalah prajurit. Berpikirnya seperti itu. Tapi kita sangkal yang dimana era dari Pajajaran sampai turun kita menjadi anak cucu Batam atau Kesultanan Cirebon, leluhur kita menciptakan itu bukan sebilah keris yang banyak, tapi lebih banyak menciptakan pedang dan golok. Oh, jadi Cirebon, Banten itu lebih banyak memproduksi pedang dan golok. Jadi para empu kita atas naungan dari Gusti Singo membuat itu dari pedang dan golok. Kenapa? Memang dikarenakan mengikuti dengan syariatnya. Karena zamannya Sayyidina Ali itu nggak ada keris. Ya. Dia memakai dengan sebilah pedang. Zamannya Kanjeng Rasul pun sudah ada. Dan sampai hari ini pun pedang-pedang yang memang dimiliki oleh Kesultanan Cirebon itu pedang yang sangat luar biasa. Yang menurut saya nilainya bisa melebihi dari keris. Makanya saya menyarankan kepada Kang Aan untuk lebih mengkoleksi benda-benda pusaka, yaitu dikhususkan yang ke pedang dan golok, dikarenakan pecintanya baru sedikit. Dibandingkan keris, dibanding sedikit sekali. Sangat sedikit sekali, karena pecinta golok dan pedang itu hampir langka. Iya. Untuk wilayah Cirebon sendiri pun sudah jarang sama sekali, kecuali Kang Aan sendiri sekarang. Kenapa? Dikarenakan mereka berpikir bahwa pedang dan golok itu adalah salah satu senjata pusaka untuk berperang. Ya. Padahal pedang dan golok bukan hanya saja untuk berperang, tapi menjadikan suatu simbol. Kalau kata orang kita Cirebon adalah katurangga sang pemilik. Karena Jawa Barat sumber utamanya empunya ada di Cirebon. Saya kasih sedikit contoh
beberapa empu yang ada di Cirebon. Yang pertama adalah Mbah Raja Muhammad Pangeran bin Yahya Luwu. Yang kedua adalah Syekh Maulana Maghribi yang ada di belakang Keraton Kanoman. Nah, Empu juga. itu empu. Itu satu litik. Maksudnya satu era zaman. Nah, Empu Supo yang digembar-gembor, ya, yang terkenal yang sekarang itu adalah besan atau saudara dari Sunan Kalijaga, yang sekarang dimakamkan di Kadilangu, Empu Supo atau Eyang Supo. Beliau adalah asli Trah Cirebon. Itu yang menciptakan keris. Keris Sengkelat itu ya? Yang disebut Kanjeng Kiai Sangkila. Karena lisan kita adalah orang Nusantara, itu ada yang membicarakan Sangkela. Tapi asal bicara nama, asal muasal nama itu adalah Sangkila. Kenapa Sangkila? Ini cerita sedikit sejarah. Mbah Supo. Mbah Supo ini akan berkaitan, saudara semua, berkaitan dengan pedang golok. Kenapa? Karena Empu Supo diperintahkan langsung oleh Kanjeng Sinuhun dari hasil mendapatkan batu meteorit untuk dibuatkan satu bilah pusaka. Tapi tidak disebutkan oleh pusakanya apa, gitu loh. Entah gimana ceritanya, walau alam bisawab, terjadilah satu bilah keris tanpa ada proses penempaan. Ada rasa bangga dan ada rasa khawatir Empu Supo. Akhirnya dengan beraninya Empu Supo membawa keris tersebut kepada Mbah Raja Muhammad Pangeran bin Yahya Luwu, atau dikenal di sini di Cirebon adalah Mbah Luwu. Dia adalah salah satu empu penempa, dan besalennya sampai hari ini, besalennya saudara, para penonton semua yang ingin tahu besalen Cirebon terbesar itu adanya di dulu, nggak jauh dari kediamannya Kang Aan. Itu ada besalen besar tempat penempaan dulu. Itu yang di belakangnya percis, belakangnya makamnya Mbah Luwu itu dulunya penempaan semua. Tempat penempaan untuk membuat pusaka. Akhirnya dibawalah ke Mbah Luwu. Datanglah menghadap kepada Sunan Gunung Jati. Ternyata Sunan Gunung Jati sedikit kecewa. Kenapa? Karena pada dasarnya syariat kita kesultanan, kenapa disebut Kesultanan Cirebon? Karena Sultan Aulia yang memimpin dan Muslim. Dan punya prinsip Sunan Gunung Jati bahwa pusaka orang Islam adalah pedang. Ternyata yang dibawa oleh Empu Supo itu adalah keris. Sedikit kecewa. Tapi karena kebijaksanaan Sunan Gunung Jati tidak melihat kekecewaannya. Akhirnya Sunan Gunung Jati mengatakan kepada Empu Supo, aku menginginkan kau membuat dari bahan yang aku sudah temukan adalah sebilah pedang. Akhirnya merasa tidak enak juga Empu Supo, tapi karena kebijaksanaan dari Sunan Gunung Jati memerintahkan kepada Empu Supo, berikanlah pusaka tersebut kepada Raden Fatah Demak. Akhirnya ada sejarah berkaitan bahwa Cirebon lebih banyak menempat pedang dan lolo. Jadi ini salah satu kebanggaan kita bersama, khususnya Cirebon atau Jawa Barat, bahwa pedang itu beraneka ragam. Kenapa sih bicara beragam? Kita jejer keris, kita jejer golok. Tosan aja yang diciptakan, besi-besi aja yang diciptakan, itu sangat jauh berbeda dan keris. Kenapa? Walaupun pedang, golok hanya sederhana, tapi bahannya berlipat-lipat penempaannya. Berbeda dengan keris, itu maksimal itu 60 kali lipatan penempaannya. Kalau pedang golok itu melebihi tanpa batas, bisa sampai di atas 100. Kita jangan lihat satu bilah pusaka yang memang dijelek, menurut saya semua bagus. Kenapa? Karena untuk zaman dulu itu membuatnya tidak sembarang, gitu kan? Nggak asal
main tempat-tempat 2 hari jadi. Makanya kenapa saya bicara pemasangan untuk memelihara ini, dikarenakan generasi penerus untuk memelihara pendandan golok sudah berkurang. Jadi para pemirsa semua, kalau ke Cirebon jangan lupa mampir ke Ki Gedang Kanci. Kenapa saya bicara begitu? Satu manusia pun di kota Cirebon tidak memiliki golok yang banyak kecuali di Kanci. Bukan saya sombong, bukan, memang kenyataannya seperti itu. Jadi harap kalian semua yang menonton, memang sedikit ya kalau yang punya golok pedang banyak. sangat sedikit. Ada beberapa, hanya 1 orang mungkin yang memiliki pedang dan golok di Cirebon ataupun kabupaten. Tapi tidak sebanyak yang di sini. Makanya saya menyarankan ke Mas Aan ini bahwa dibuat suatu rekor yang dimana memiliki 3.000 sampai 6.000. Nanti kalau pekerjaannya sudah lancar lagi. Kenapa? Karena memang kita meneruskan ipat-ipatnya kan Gusti Sinuhun. Dan memang sesuai dengan syariat bahwa kita memang harus memegang pusaka gitu loh. Ciri khas wong Cirebon gitu loh. Banten dengan bedognya, mereka bangga. Kenapa kita orang Cirebon yang tidak bangga? Dan mungkin kota-kota lain pun saya harap punya khas, seperti Kalimantan, Lombok, Sumatera, Bugis dijaga dan memang betul-betul dirawat, dilestarikan, dan saya yakin harga golok dan harga pedang kalau diperkirakan bisa melebihi dari harga keris. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena memang filosofi dari golok dan pedang itu memang sangat luar biasa. Berbeda dengan keris, berbeda dengan tombak. Kalau kita memahami dan mendalami golok dan pedang, kita akan menemukan sesuatu hal pengalaman hidup di dalam bilahnya ataupun di dalam rangka-rangkanya. Sekali lagi, siapapun yang ke Cirebon jangan lupa mampir pedang golok Nusantara. Pedang golok Nusantara yang dipimpin langsung oleh Ki Gedang Kanci. Jual banyak dan orangnya baik hati. Ya, luar kota datang ke sini pasti ada dikasih oleh. Kalau nggak percaya datang. Karena jangan lupa spray yang banyak ya. Kayak gitu kan. Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya dapat pengetahuan baru dari Kang Raden Sigit yang begitu berharga buat saya, mungkin juga buat sahabat-sahabat. Tadi beliau berpesan agar kita semua menjaga dan melestarikan pusaka Nusantara, karena ini bagian daripada perjalanan hidup kita, perjalanan bangsa untuk melestarikan, untuk merawat pusaka. Ini juga disampaikan oleh Gusti Kanjeng Sinuhun atau Sunan Gunung Jati, dan beliau Raden, dan pastinya Raden itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Demikian sahabat-sahabat, semoga apa yang tadi dijelaskan oleh Kang Raden Sigit bermanfaat buat sahabat-sahabat dan buat kita semua. Sekian dulu, jangan lupa tonton terus di channel YouTube Pedang Golok Nusantara, karena kita akan terus mengabarkan, kita akan terus menjelaskan, mengenalkan pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Terima kasih Kang Raden Sigit. Sama-sama. Sekian dulu, salam budaya, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.